Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam survei BPS, tercatat sebanyak 207 juta penduduk beragama muslim dari total 255 juta. Hal ini tidak lepas dari latar belakang pengaruh masuknya agama Islam pada masa Nusantara hingga zaman kolonialisme. Meski awal Nusantara didominasi oleh pemeluk agama Hindu, namun seiring masuknya para pedagang beragama Islam dari India dan Arab, perlahan muncul generasi awal pribumi pemeluk agama Islam. Para generasi awal ini kemudian hari mendirikan pusat-pusat pembelajaran Al-Quran di berbagai daerah dan akhirnya mulai melahirkan cikal bakal pesantren. Pondok pesantren pertama di Indonesia adalah Pondok Pesantren Sidogiri yang berdiri pada tahun 1718. Pondok pesantren ini didirikan oleh Sayyid Sulaiman yang merupakan keturunan Rasulullah dari marga Basyaiban asal Cirebon, Jawa Barat. Dibantu oleh Kiai Aminullah, pendiri pondok pesantren ini menjadi salah satu peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia melalui pendidikan. Di Indonesia sendiri terdapat banyak pesantren. Hingga tahun 2015, sedikitnya terdapat 27.218 pesantren dengan total santri mencapai 3,6 juta jiwa. Jenis pesantrennya sendiri itu ada 49% adalah salafiyah dan sisanya 11% merupakan halafiyah. Namun, ada juga yang menganut kombinasi keduanya yakni sebanyak 39%. Pesantren salafiyah atau salaf yang artinya lama atau tradisional. Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran ilmu-ilmu agama dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik dan bahasa Arab. Pesantren Khalafiyah atau Asyirah yang artinya belakang atau modern. Pesantren Khalafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui kegiatan formal, baik itu madrasah ataupun SD, SMP, dan SMA. Tetapi dengan pendekatan klasikal, pembelajaran pondok pesantren Khalafiyah dilakukan secara berjenjang atau berkesinambungan dengan satuan program yang didasarkan pada satuan waktu atau semester atau tahun. Pada pondok pesantren Khalafiyah atau pondok lebih banyak berfungsi sebagai asrama yang memberikan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama. 5 pondok pesantren yang tercatat sebagai pondok pesantren tertua di Indonesia yakni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdiri pada tahun 1745 dan Pondok Pesantren Jamsaren yang berdiri pada tahun 1750, Pondok Pesantren Buntet yang berdiri pada tahun 1950, Pondok Pesantren Miftahul Huda yang berdiri pada tahun 1985, dan yang terakhir, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar yang berdiri pada tahun 1987. Dari banyaknya pesantren yang ada di Indonesia, tentu kita tidak bisa lepas dari profesi guru yang mendidik serta menjadi teladan bagi santrinya. Seperti guru di Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Ikhwan yang berada di Marunda, Kecamatan Cilincing. Marunda adalah salah satu wilayah yang terdapat pondok pesantren. Maka dari itu, profesi guru mulai diminati beberapa orang di daerah tersebut. Dari banyaknya pesantren yang ada di Indonesia, tentu kita tidak bisa lepas dari profesi guru yang mendidik serta menjadi teladan bagi santrinya. Seperti guru di Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Ikhwan yang berada di Marunda, Kecamatan Cilincing. Ya, beliau adalah Abdul Rosyid Muhtamaruddin atau biasa dipanggil dengan sebutan Ustadz Rosyid. Saya pengurus Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Ikhwan, mengabdi di Ponpes Baitul Quran Al-Ikhwan hampir 3 tahun. Perjalanan saya sebagai guru di Ponpes ini sebetulnya ini kan merupakan amanah dan tugas. Awal mulanya saya dipanggil oleh pengurus Yayasan Al-Ikhwan untuk diminta kerjasamanya untuk menjadi pengurus sekaligus menjadi guru di Ponpes ini. Cara agar supaya bisa mendidik anak-anak agar bisa bersikap dan berperilaku baik ya, baik itu kepada sama temannya, kemudian seniornya maupun yang kayak pengurus-pengurus atau guru-guru di sini. Nah, pertama kita berikan
kepada anak-anak terlebih dahulu pendalaman materi terkait dengan sikap. Nah, kedua juga kami mengajarkan kepada anak-anak supaya kan setiap kali kita memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana cara agar bisa berperilaku. Jadi kembali lagi yaitu memberikan contoh khusus terkait dengan adab terhadap seorang guru, teman maupun sahabat begitu. Selama ini banyak orang yang memandang rendah pondok pesantren dengan berbicara kalau pondok pesantren itu adalah tempat pembuangan anak-anak nakal. Ternyata hal tersebut tidaklah benar. Sejatinya, pondok pesantren adalah tempat untuk menimba ilmu agama agar anak-anak mempunyai akhlak yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sejatinya pesantren ini kan lembaga untuk bisa mendidik anak supaya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa berbakti, mempunyai budi pekerti yang baik, akhlak yang hasanah, seperti itu. Dan omongan-omongan kalau misalnya ada anaknya nakal, mendingan masukkan saja ke pondok pesantren. Sebetulnya itu menjadi omongan belaka saja, bukan menjadi bahwa saya pesantren itu merupakan penjara atau tempat kurungan untuk anak-anak yang nakal, bukan seperti itu sebetulnya. Zaman semakin maju, banyak remaja yang salah memilih pergaulan. Kurangnya perhatian, kasih sayang, serta kedekatan antara orang tua dan anak yang menjadi pemicu rusaknya moral remaja sekarang. Ketika anak-anak itu ingin masuk ke pondok pesantren, jangan sampai ada sifat kepaksaan dari orang tuanya. Orang tuanya memaksakan anaknya untuk masuk pesantren, itu artinya kemauan orang tuanya, bukan kemauan jadi anaknya sendiri. Nah, sebetulnya anak pesantren itu harus kembali kepada diri mereka. Apakah kau pengen pesantren? Ya, kalau sebetulnya ini kemauan anaknya sendiri itu bagus ya. Begitu. Beberapa siswi atau santri dan santriwati di sini, beberapa karakter mereka itu memiliki sifat-sifat yang tidak baik lah. Karena kan melihat misalnya ada santri ya namanya si A, sebelum dia masuk pesantren pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya seperti selalu main HP, main PS, PlayStation atau warnet ya gitu. Ada juga yang mempunyai latar belakang suka nongkrong gak jelas ya dengan teman-teman yang gak jelas gitu. Walaupun tidak mudah menjalaninya, ia tetap konsisten dan komitmen untuk menciptakan generasi yang akan meneruskan perjuangan Islam di masa yang akan datang. Tak sekalipun ia lelah memberikan dukungan kepada semua santrinya. Tetaplah berjuang para guru di pondok pesantren agar dapat melahirkan generasi yang bermoral dan berakhlak baik. Semangat dan pengabdianmu merupakan bukti ketulusan terhadap semua santri.